Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ayu Kartika Putri serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Sudarsono. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan tugas simulasi persidangan perdata, di mana saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata dengan nomor 25-PDT-PDT-2025-PN-BGR. Simulasi ini bertujuan untuk melatih kemampuan kami dalam menyusun argumentasi hukum, mengajukan pembuktian, dan menyampaikan pledoi dengan sikap profesional sebagaimana seorang advokat di ruang sidang. Selanjutnya, izinkan saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, perkenankan saya Rudi Hartono SH, advokat dari kantor hukum RHS & Partner, beralamat di Jalan Pajajaran nomor 10, Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01-SK-TA-2025 tertanggal 8 Oktober 2025, saya hadir untuk dan atas nama Tuan Andi selaku penggugat dalam perkara perdata ini. Yang mulia, perkara ini berawal dari perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023 antara klien kami, Tuan Andi sebagai penjual, dengan Tuan Budi sebagai pembeli. Harga jual yang disepakati adalah sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Uang muka sebesar 300 juta rupiah dan pelunasan sebesar 700 juta rupiah paling lambat tanggal 15 April 2023. Namun, hingga 6 bulan berlalu, tergugat tidak juga melunasi kewajibannya. Klien kami telah beritikat baik dengan mengirimkan 2 kali surat somasi masing-masing pada tanggal 20 Mei 2023 dan 15 Juli 2023. Namun, somasi tersebut tidak pernah diindahkan oleh tergugat. Dengan demikian, jelas bahwa tergugat telah melakukan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah lalai memenuhi prestasi yang telah menjadi kewajibannya. Yang mulia majelis, tergugat berdalih bahwa keterlambatannya disebabkan pinjaman bank yang diajukan belum cair. Namun, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Kegagalan mencairkan pinjaman bukanlah keadaan memaksa atau force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, melainkan merupakan tanggung jawab pribadi pihak tergugat. Sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata, tiap perikatan yang tidak dipenuhi mewajibkan pihak yang lalai untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat kelalaiannya. Oleh karena itu, tergugat secara hukum wajib menanggung akibat dari kelalaiannya dalam melunasi kewajiban pembayaran tersebut. Yang mulia, untuk memperkuat dalil gugatan kami, berikut kami ajukan alat bukti tertulis. Pertama, bukti P1, perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Bukti P2, bukti transfer uang muka sebesar 300 juta rupiah. Bukti ketiga, 2 surat somasi tertanggal 20 Mei dan 15 Juli 2023. Bukti P4, surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2025. Bukti P5, sertifikat hak milik nomor 1234
Cisarua atas nama Tuan Andi. Bukti P6, surat gugatan wan prestasi tertanggal 8 Oktober 2025. Seluruh bukti tersebut menunjukkan secara jelas adanya hubungan hukum yang sah, kelalaian tergugat, serta itikat baik dari pihak penggugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sebelum akhirnya menempuh jalur hukum. Yang Mulia, dari keterangan saksi Ahmad Fauzi terungkap bahwa telah terjadi penandatanganan perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan pelunasan bergantung pada pencairan pinjaman bank. Sementara itu, saksi Rina Marlina membenarkan bahwa penggugat telah 2 kali mengirim surat somasi, namun hingga somasi kedua pun tergugat tidak juga melunasi kewajibannya. Dengan demikian, berdasarkan keterangan para saksi, semakin nyata bahwa tergugat telah lalai dan tidak beritikat baik dalam melaksanakan isi perjanjian. Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, dari seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa 1. Telah terjadi perjanjian jual beli yang sah antara penggugat dan tergugat. 2. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan. Ketiga, penggugat telah beritikat baik dengan memberikan waktu dan mengirimkan 2 kali somasi. 4. Tidak ada alasan hukum yang membebaskan tergugat dari tanggung jawabnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami selaku kuasa hukum penggugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi atas perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 100 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Yang Mulia, demikian seluruh uraian dari pihak penggugat. Kami percaya bahwa majelis hakim yang terhormat akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum, keadilan, dan hati nurani. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia, kami ucapkan terima kasih.